Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk anak-anak hebat SMA Negeri 1 Blitar. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa bertemu pagi hari ini dalam kondisi yang sehat. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah tetap melindungi kita dari wabah pandemi COVID-19. Anak-anak, semoga kita dan keluarga kita selalu mendapatkan rahmat yang berupa kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anak hebat SMA Negeri 1 Blitar, sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, Ibu akan menyapa ayah dan ibu kalian. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami sampaikan terima kasih atas kerjasamanya, karena dalam mendampingi putra-putri mengikuti pelaksanaan MPLS mulai dari pra-MPLS hari Sabtu kemarin sampai dengan hari ini, Bapak Ibu tetap baik mendampingi mereka semua. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kerjasama ini akan berlanjut sampai kita bisa mengantarkan putra-putri Bapak Ibu untuk lulus dan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan yang diinginkan. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Sekarang kita masuk ke materi. Anak-anak, maaf, Ibu lupa. Ibu ucapkan dulu selamat datang di SMA Negeri 1 Blitar. SMA 1 Blitar mempunyai visi, cakap, literat, dan berkarakter. Selain misi, visi, kita juga mempunyai moto. Moto SMA Negeri 1 Blitar adalah ikhlas berempati, suka berkolaborasi, dan berani berprestasi. Anak-anak SMA Negeri 1 Blitar, sebelumnya Ibu nanti akan memberikan materi mengenai tata krama, anti bullying, dan toleransi beragama. Sebelumnya kenalkan dulu, Ibu bernama Eko Weni, kemudian lahir di Surabaya tanggal 21 Desember 1967. Ibu mengajar dalam mata pelajaran biologi. Ini nomor kontak Ibu 082 143 001 232. Sedangkan surel Ibu atau email Ibu weni.um@gmail.com. Biasanya Ibu kalau ngasih tugas langsung dikirim lewat email atau lewat WA grup yang akan kita bentuk. Nah, kemudian riwayat pendidikan Ibu. Riwayat pendidikan Ibu lulus SD pada tahun 1981. Kemudian lulus SMP itu 1984. Dan lulus SMA 1987. Dan mulai masuk ke perguruan tinggi, Ibu ambil program D3 dari FPMIPA UNER dan lulus tahun 1990. Kemudian lulus S1-nya karena 91 Ibu sudah di SMA 1 dan Ibu harus mengambil strata satunya,
Maka ibu lulus salah satu dari Universitas Negeri Malang tahun 2000. Nah kemudian ada rezeki, ibu dapat tugas belajar dari program RSBI. Maka ibu mendapatkan kesempatan untuk mengambil Magister S2 di Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2011. Nah demikian perkenalan dari ibu. Sekarang kita masuk ke materi. Tata krama. Apakah tata krama itu? Ya. Tata krama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan pancaran dari budi pekerti yang luhur serta kepribadian yang kuat dalam tata hubungan sesama manusia sebagai anggota masyarakat atau sebagai makhluk sosial untuk menciptakan suasana yang serasi, selaras, dan seimbang. Kemudian di situ ada budi pekerti. Budi pekerti itu apa? Budi pekerti yang luhur dan kepribadian yang kuat itulah yang harus dimiliki oleh anak-anak hebat SMA Negeri 1 Blitar. Ya. Nah, kemudian sebelumnya ibu ingatkan, apakah kalian, nah di sini, coba ibu beri waktu, berikan contoh atau bagaimana sikap kalian apabila satu, sedang bersama orang tua di rumah, sedang bersama saudara dari ayah dan ibu kalian, sedang bersama tetangga, sedang bersama bapak ibu guru di sekolah, bapak ibu karyawan di sekolah. Nah, semua itu ada tata kramanya, ya kan? Nah, ada. Nah, kemudian, nah ini sebelumnya menginjak materi, ini yang harus kalian buat. Kalau kalian di SMP kemarin sudah pandai mengatur waktu, nah sekarang di SMA harus lebih pandai lagi mengatur waktu. Belajarnya, membantu orang tua, seperti itu ya. Nah itu, nanti kalian membuat semacam tabel seperti ini, ya. Nah ini ya. Kita lanjut. Bagaimana tata krama siswa di lingkungan sekolah? Ya. Anak sebelum ke sekolah itu ada tata krama. Tata krama di mana murid itu akan berangkat sekolah, ya kan? Nah, bagaimana? Hal yang perlu dilakukan sewaktu kalian mau berangkat ke sekolah, apa saja itu? Ya, berpamitan pada ayah dan ibu. Nah, bagaimana berpamitannya? Iya, kalian bersalaman dulu sama orang tua, mencium tangannya orang tua, kemudian jangan lupa meminta doa restu kepada beliau berdua. Terus kita melangkah dan mengucapkan salam. Nah itu tata krama yang berikutnya sewaktu kita ada di perjalanan. Ya, menuju ke sekolah kan ada perjalanan. Nah itu ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda atau naik sepeda motor. Untuk siswi yang berjalan kaki, nah, berjalan harus di sebelah mana? Iya, sebelah kiri, ya. Dan selama perjalanan tidak boleh bersendau gurau, guyonan gitu nggak boleh. Lempar-lemparan apa juga diusahakan tidak boleh. Jadi betul berjalan sesuai di sebelah kiri, ya.
Nah, kemudian yang naik sepeda bagaimana? Tetap bersepedalah di sebelah kiri dan jangan naik sepeda berdampingan. Jadi sepeda dua berdampingan gitu. Nah, ini akan mengganggu lalu lintas. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah sampai di gerbang sekolah? Anak-anak hebat SMA Negeri 1 Blitar, tata krama atau tata tertib masuk ke SMA Negeri 1 Blitar, ya, itu harus benar-benar kalian jalani. Waktu kita masuk di pintu gerbang, di situ ada Bapak Satpam. Dan agak masuk ke dalam itu ada Bapak Ibu guru piket. Nah, di situ bagaimana sikap kita terhadap beliau-beliaunya, juga terhadap teman-teman kalian yang waktu itu bersamaan masuk. Nah, untuk yang berjalan kaki tadi ke sekolahnya berjalan, kalau menjumpai Bapak Kepala Sekolah atau bertemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah, apa yang kalian lakukan? Misalnya Bapak Kepala Sekolah pas situ derek piket gitu di situ. Nah, bagaimana? Nah, betul ya. Ya, silakan bagaimana? Nah, menjabat tangannya dan mengucapkan salam. Iya. Demikian juga Bapak Ibu guru dan Bapak Satpam. Ya. Nah, bagaimana anak-anak yang membawa sepeda motor atau sepeda? Sesuai dengan tata tertib SMA 1, pas waktu masuk pintu gerbang, kemudian mau masuk ke parkir, di situ ada batas. Batas di mana sepeda atau sepeda motor itu berhenti. Sepeda motornya dimatikan dan berhenti. Kemudian sepeda atau sepeda motor itu dituntun menuju ke parkiran. Nah, demikian itu tata krama atau tata tertib yang dilalui mulai dari masuk gerbangnya SMA 1 Blitar. Nah, ya. Nah, kemudian pada waktu upacara, bagaimana tata tertib saat mengikuti upacara? Berbarislah dengan lurus. Ikuti upacara bendera dengan tenang, tertib dan hikmat, ya. Nah, kemudian diusahakan tidak saling bicara dengan teman sebarisnya. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana berbaris setelah upacara masuk ke ruangan. Nah, ini harus yang tertib. Jadi masuk ke kelas juga harus tertib. Tadi tidak dorong-dorongan gitu. Akhirnya nanti ada yang jatuh, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana tata krama kita waktu berdoa bersama sebelum dimulai pelajaran? Kita harus benar-benar berdoa. Karena berdoa itu kita meminta pada Yang Maha Kuasa untuk bisa memahami apa yang akan kita terima dari Bapak Ibu guru nanti. Ya, seperti itu ya. Nah, berdoa dengan serius, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana tata krama kita waktu mengikuti pelajaran? Ya, itu. Nah, bagaimana? Ya, kita harus memperhatikan semua pelajaran dengan cermat, dengan tekun dan tenang. Ya, jangan pernah ada yang tidak suka sama satu mata pelajaran. Mengapa? Karena kalau tidak suka, nanti akan membuat diri kita itu malas untuk belajar, ya kan? Dan yang lebih penting lagi, jangan pernah kita nggak suka sama salah satu Bapak Ibu guru pengajar. Ya, kalau sudah nggak suka sama beliaunya, insya Allah di sini sudah udah nggak ada semangat lagi untuk belajar. Nggak suka sama orangnya, gitu kan? Maaf, ya seperti itu. Nah, bagaimana
kalau kita sudah waktu guru memberikan materi dan ada yang belum kita pahami, bagaimana? Iya, harus bertanya. Tata krama bertanya bagaimana? Iya, angkat tangannya atau acungkan jarinya. Saya Bu, saya belum paham pada materi yang ini. Bagaimana Bu? Begitu ya. Jangan langsung, saya tidak ada. Ya gitu, udah ya. Nah, kemudian bagaimana tata krama dalam saat kita keluar dari ruangan setelah pergantian jam pelajaran. Nah, tiba-tiba sebelum pergantian kalian tiba-tiba ada yang ingin ke toilet. Nah, langsung saja ya minta izin kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Nah, kemudian keluarlah dengan santai dan jangan terburu-buru, nggak usah berlari ya. Kemudian bagaimana kalau bel sudah berbunyi? Kalau bel sudah berbunyi, insya Allah Bapak Ibu guru langsung mempersilahkan kalian. Silakan anak-anak, kalau mau ke musola silakan, kalau mau ke toilet silakan, ya seperti itu. Nah ini, kemudian tadi sudah ketemu Bapak Ibu guru seperti itu ya. Nah ini waktu kita meninggalkan ruangan. Nah, ini waktu ekstra. Nah, nih bagaimana saat kita ada maaf, saat kita mau masuk ke ruang Bapak Kepala Sekolah, mau masuk ke ruang guru, mau masuk ke kelas lain, bahkan itu kelas kakak kelas kita. Nah, seperti itu. Semuanya harus ada tata kramanya ya, ada tata tertibnya begitu ya. Nah kemudian bagaimana kalau masuk ke ruang-ruang ini? Yang pertama adalah ketuk pintu dulu. Nah ya kan, kemudian ucapkan salam. Nah setelah itu menyampaikan, kalau dipersilakan duduk sama Bapak Ibu guru, silakan duduk ya, kalian duduk terus menyampaikan keperluannya itu kepada guru tersebut ya. Nah seperti itu. Nah kemudian bagaimana saat kita meninggalkan ruangan? Nah itu setelah bel selesai bagaimana? Iya. Nah berdoa bersama, kemudian menjabat tangan gurunya, kemudian memberi salam seperti itu ya. Nah, ya. Oh ya, untuk yang awal piket, untuk piket itu ada dua kemungkinan. Kebersihan kelas kalian harus kalian jaga benar ya, apalagi di era-era seperti ini. Untuk yang piket itu biasanya ada dua kemungkinan, piketnya dijalankan pagi hari atau sore hari setelah pulang sekolah. Kalau pagi hari berarti siswa-siswi atau murid-murid yang piket hari itu harus datang lebih pagi. Nah, tapi kalau dilaksanakan setelah selesai pelajaran itu dia akan pulangnya lebih telat, 10 menitan itu, membersihkan kelas dulu, tapi besoknya dia bisa memasuki ruangan sudah bersih, seperti itu ya. Nah itu yang tentang tata krama. Maaf. Nah berikutnya bullying. Bullying ini ada enggak di antara kalian yang dulunya di SMP itu merasa terbulikan gitu atau membuli temannya? Nah inilah ya, bullying adalah perilaku mengancam, menindas,
dan membuat perasaan orang lain itu tidak nyaman. Ya. Nah, seperti itu. Ada enggak yang merasa terbulikan? Apa saja tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan dalam tindakan bullying? Yang pertama, mengatakan hal yang menyakitkan dan tidak enak. Misalnya ada temannya yang tidak punya, terus kalian rendahkan di depan teman-teman yang lain. Jangan ya, tolong jangan sekali itu. Kemudian membuat teman itu menjadi bahan lelucon. Misalnya teman yang barusan lagi potong rambut, terus ada model yang nggak seberapa kalian sukai, kalian langsung akhirnya bla 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 bla. Wah, teman itu akhirnya merasa dirinya tertekan seperti itu. Kemudian menggunakan panggilan yang jelek dan menyakitkan. Lah wong anake api-api, bagus, kok dipanggil sesuatu yang elek gitu. Misalnya dipanggil dengan julukan apa begitu, yang membuat dia sakit dan tidak bisa menerima gitu ya. Kemudian tindakan yang ini lagi, tatapan yang tidak mengenakkan melihat orang lain, tatapan sinis atau apa gitu. Itu yang ditatap itu, mesti yang dilihat itu merasa kenapa ya anak ini kok seperti ini, kok sama. Nah, dia kan langsung punya perasaan yang tidak enak juga ya. Nah, kemudian misalnya ini, kalian kan di dalam kelas selalu ada kelompok. Kalau kelompok itu kalian yang membuat sendiri, diserahkan sama bapak ibu gurunya, ya silakan buat kelompok sendiri, cari teman-temannya. Dengan catatan ada 2 cowok, 2 atau 3 cewek, begitu. Tidak boleh semua cowok, tidak boleh semua cewek. Nah, seperti itu. Misal ada rambu-rambu dari bapak ibu guru seperti itu. Nah, kalian yang dulunya dari SMP yang sama itu mengambil teman-teman sekalian sendiri. Nah, terus akhirnya tinggallah satu anak yang dari kelas itu tidak termasuk kalian pilih, tapi dia karena tinggal satu dan kelompok kalian tinggal satu, belum dapat satu lagi dari 5 misalnya masih 4. Nah, itu kalian tolong terimalah teman kalian itu dengan sepenuh hati, dengan kekurangan dan kelebihannya. Jangan pernah menyisihkan teman seperti itu ya. Kita nggak tahu teman yang kita sisihkan tadi itu ternyata bisa membantu kelompok kita menjadi kelompok yang terbaik. Itu yang tidak pernah kita tahu ya. Nah, kemudian ada lagi tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan bullying, yaitu menendang, memukul, menarik rambut, mendorong temannya. Nah, itu. Kemudian berbohong sampai memfitnah seorang temannya. Kemudian menggunjing temannya yang lagi misalnya hari itu ulangan hariannya mendapat nilai yang paling rendah. Nah, kemudian orang tuanya ada permasalahan, itu kalian gunjing dengan teman-teman satu kelompok. Jangan ya. Nah, kemudian kalian ada yang mengirim pesan tertulis dengan ancaman. Nah, itu termasuk dengan tindakan yang bullying. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menghindari semua itu? Nah, rasa kekeluargaan. Di satu sekolah SMA 1 Blitar itu keluarga besar kalian di SMA Negeri 1 Blitar.
Kalau di dalam kelas itu keluarga kecil kalian. Nah, di dalam kelas ada keluarga kecil lagi di kelompok. Itu semua keluarga kalian, saudara-saudara kalian. Jadi tolong jangan pernah ada tindakan atau perilaku yang mengancam, menindas, membuat perasaan teman kita atau kakak kelas kita, bahkan bapak ibu guru kita itu merasa gak nyaman, ya seperti itu. Karena ada beberapa anak yang memang agak high class gitu, terus akhirnya memandang rendah pada teman-teman yang lainnya. Agak pinter banget gitu, akhirnya memandang rendah pada yang tidak bisa. Tolong, ayo kalian anak-anak hebat SMA Negeri 1 Blitar, diusahakan tidak ada yang namanya perilaku pengancaman, penindasan atau membuat masalah yang tidak baik di SMA 1. Karena SMA 1 bisa baik karena kalian yang baik juga. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ini. Ibu minta kalian mengisikan pendapat kalian mengenai bullying. Dan ini nanti Ibu tagih di wali kelas kalian. Ya, ini wali kelas kalian, atau nanti langsung Ibu beri form untuk menjawabnya. Jadi pas waktu ya, setelah materi Ibu beri waktu 10 atau 30 menit ya untuk mengerjakan form ini. Ini yang pertama, ini dari Bu Weni, tugasnya Ibu cuma pengen tahu apa pendapat kalian mengenai bullying per anak. Nanti di form, diisikan di formnya ya. Nah itu, coba kalian nanti kalau di satu kelas itu bisa memupuk rasa kekeluargaan, insya Allah kelas kalian akan nyaman dan kalian bisa belajar dengan tenang di dalamnya. Apalagi kalian lebih akrab dengan nomor 1, wali kelas kalian. Orang tua di sekolah, orang tua kedua kalian itu adalah wali kelas. Ya. Wali kelas kalian itu wakil dari orang tua kalian. Jadi tolong perlakukan begini sama wali kelas itu, jangan cuek. Maksudnya ada beberapa anak yang cuek sama wali kelas, padahal wali kelas itu yang ngopeni dia selama di dalam sekolah. Orang tua kalian menitipkan kalian pada sekolah. Sekolah tidak akan bisa ngopeni kalian kalau tidak ada wali kelas. Nah, Bapak Ibu wali kelas itulah yang akan kalian jadikan nanti orang terdekat di SMA 1 Blitar itu ya. Dekatlah dengan wali kelas gitu ya. Ada apapun, ada masalah apapun, misalnya ada teman yang tidak suka dengan kalian, langsung aja ke wali kelas. Kalau misalnya wali kelas kalian itu lagi nggak pas di kelas, kalian bisa waktu istirahat, atau pas waktu kalian pas ada masalah, langsung aja, Ibu, Bapak, mohon maaf, apa bisa saya bertemu dan konsultasi atau mau membicarakan sedikit masalah gitu. Insya Allah Bapak Ibu guru akan membantu dan siap untuk kalian curhatilah gitu ya. Gitu. Nah kemudian Ibu mohon jangan pernah ada benar-benar yang namanya bullying tadi ya. Ya itu. Nah kemudian berikutnya ini yang tugasnya ya. Coba ini sudah kalian catat. Ibu pengen tahu apa pendapat kalian mengenai bullying. Ya. Tuh. Tolong dicatat dulu ya. Nah,
Nah, kemudian nih kita lanjut ke materi berikutnya. Toleransi beragama. Nih, toleransi beragama. Kalau toleransi beragama dan kekeluargaan kalian di kelas itu baik, insya Allah tidak ada yang namanya bullying tadi, ya. Tidak ada yang namanya penindasan, kekerasan atau apapun, ya. Ini apa sih toleransi itu? Ya, toleransi itu hal yang sering digaungkan atau diimpikan oleh banyak pihak atau pemerintah atau tokoh agama atau masyarakat Indonesia, khususnya diri kita sendiri, ya, menjadi mimpi belaka kalau itu kita tidak berusaha untuk mewujudkan, ya, seperti itu. Nah, makanya kita harus benar-benar langkah pertama untuk bisa mewujudkan atau menumbuhkan toleransi pada diri sendiri apa? Ya, memahami dulu apa arti toleransi, ya kan? Nah, secara luas toleransi itu adalah sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari nilai atau norma-norma agama, hukum, budaya, di mana seseorang itu menghargai, menghormati setiap orang lain yang mereka lakukan. Ya, misalnya ada di kelompok, ada teman yang berpendapat A, teman yang ini berpendapat B. Nah, kalau kita nggak bisa menghargai pendapat itu dan kita egonya tinggi, pengen pendapat kita yang dijadikan pendapat kelompok, aduh, nggak akan terwujud itu toleransi, ya. Nah, makanya kita harus benar-benar bisa menghormati pendapat, menghargai pendapat orang lain, gitu ya. Nah, ini. Kemudian sikap toleransi itu merupakan sikap yang mampu dan mau menerima serta menghargai segala perbedaan yang ada. Ya, seperti itu ya. Ya. Kita harus memang benar-benar harus mau menerima dan menghargai akan keberagaman agama di SMA Negeri 1. Bahkan di Indonesia sudah banyak kan memang yang berlainan itu. Nah, tapi kita harus memang benar-benar harus mampu menerima dan menghargai. Ya. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi atau apapun gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian dengan kita menumbuhkan toleransi ini, maka kita akan juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Sebagai warga Indonesia, baiknya kita tidak hanya sekedar tahu dan hafal isi Pancasila kan? Nah, namun bagaimana? Paham makna dari setiap silanya, ya kan? Iya, tuh. Kemudian kita yang warga negara Indonesia ini memang harus benar-benar berpegang teguh pada Pancasila. Tuh, dengan dasar dan ideologinya semboyan negara Indonesia apa? Yo, apa? Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, itu. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dan SMA 1 tetap jaya. Anak-anak hebat SMA Negeri 1 Blitar. Sukses untuk kalian semua. Ya. Nah, kemudian sebentar.
Nih, dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, ya, coba dibaca ini. Ya, ada yang sudah baca? Nah itu ya. Ibu minta kalian, tadi sudah minta tentang bullying, sekarang Ibu minta mengenai toleransi antar umat beragama. Nah itu, buatlah sebuah karangan singkat ya dengan tema toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah kita. Ya. Yang pertama, tulis karangan tersebut pada kertas A4 dengan font 12 dan huruf Time New Roman. Kemudian isi karangan minimal 1 halaman saja. Maksimal kalau kalian pintar nulis dan di sini banyak ide, silakan, akan lebih baik, gitu ya. Dan kirim nanti dalam bentuk file MS Word ya. Nah, itu. Anak, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan pembelajaran bukanlah suatu hal yang mandiri ya. Karena selain mendalami pengetahuan, kalian juga harus mendapatkan perkembangan menyeluruh atas semua jenis keterampilan, gitu kan? Ya. Nah, salah satunya tadi keterampilan menulis, literat, karena memang fisik kita kan cakap, kalian sudah cakap. Anak-anak hebat SMA 1 selalu cakap. Nah, literat. Nah, dengan tugas yang tadi itu kalian mulai bisa menulis, membuat karya tulis yang bagus. Nah, akhirnya mendapatkan juara lagi. SMA 1 pernah mendapatkan jadi juara 2 nasional di LIPI ya. Terus itu nah literat dan bak karakter. Ya tadi tata keramanya tertata baik, sikap kalian baik. Ya Allah, insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, akan membawa nama SMA 1 Talap Jaya, membawa nama orang tua kalian jaya juga, bahkan Indonesia gitu. Ya. Kemudian semuanya ini Ibu kembali lagi kepada orang tua kalian, Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya. Orang tua adalah sosok yang paling bisa diandalkan putra-putri panjenengan semua. Sehingga hubungan akrab antara orang tua, putra-putri, panjenengan dan sekolah, insya Allah itu harus kita jaga ya. Jika hubungan antara orang tua dan putra-putrinya itu sudah bagus, Bapak Ibu mendampingi selalu, karena memang dalam masa pandemi ini kita belajarnya sistemnya daring, maka kami yang di sekolah itu sangat membutuhkan kerjasama Bapak Ibu dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Nah, kalau hubungan antara Bapak Ibu dengan putra-putri Bapak Ibu sudah bagus, maka akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis antara panjenengan orang tua murid dengan kami sekolah. Nah, muaranya anak akan mendapatkan lebih banyak bantuan dan lebih merasakan kehidupan sekolah yang menyenangkan, sehingga prestasi anak, karakter anak, semuanya dapat terdukung dari Bapak Ibu dan sekolah. Demikian materi dari Bu Weni. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih Bapak Ibu yang telah mendampingi putra-putrinya. Saya sangat berterima kasih sekali.
Bapak Ibu sangat mendukung program-program kami. Terima kasih Ibu akhiri. Oh ya, maaf, jangan lupa tugasnya tadi ya, Ibu ingatkan 30 menit ke depan kalian kerjakan. Udah? Terima kasih. Sekali lagi selamat datang di SMA Negeri 1 Blitar. Selamat belajar, selamat berkarya, dan sukses untuk kita semua. Anak-anak hebat SMA Negeri 1 Blitar.